Kembali lagi di vlog Alan Gaya Motor Tua. Selamat datang, selamat menonton. Hari ini aku mau nge-review sebuah motor lagi. Ini adalah motor era perang, karena ini adalah seri BSA M21 600cc. Seperti apa vlognya? Langsung aja ke vlog hari ini. Ya teman-teman, di belakang saya udah ada BSA seri M21. Yang membedakan antara M21 ini dengan M20 atau biasa yang dikenal dengan BSA set clap, BSA clap samping ini 600cc teman-teman, karena M21. Kalau untuk M20 itu untuk seri 500cc. Ya teman-teman, kebetulan motor yang aku review hari ini kendaraan yang milik keluarga sendiri. Ini adalah BSA seri M21. Untuk tahunnya kisaran tahun 51 ya teman-teman. Ini adalah seri BSA set clap 600cc dengan suspensi plunger di bagian belakang dan juga suspensi teleskopik biasa di bagian depan. Kita akan review dari sektor mesin, kita ulik sedikit tentang sektor mesin. Ya teman-teman, BSA ini dikenal dengan BSA set clap, atau kalau di Harley itu bisa dikenal dengan flathead, atau clapnya ini yang biasanya di atas. Kalau motor-motor UHV atau clap atas itu ada di atas ini. Cuman karena ini mesin set clap, clapnya ini ada di bagian samping teman-teman. Jadi head silindernya ini clean kayak motor 2 tak, makanya disebut BSA set clap. BSA ini dulunya jadi kendaraan perang. Kalau BSA set clap itu kebanyakan buat perang. Yang dikeluarin untuk perang tuh ada seri M20 sama M21. M20 untuk mesin 500cc, sedangkan untuk M21 ini yang 600cc. Untuk dari luarnya kita susah membedakan antara M21 atau M20 karena bentuknya sama. Kita bisa melihatnya di bagian nomor seri mesin. Di sini ada tertulis M21, menandakan motor ini 600cc teman-teman. Seperti biasa kita review dari bagian depan ya teman-teman. Untuk shock depan ini karena dia tahun 51, dia nggak pakai cangkrang teman-teman. Jadi era 1941 itu cangkrang depannya BSA set clap itu. Terus ada era 48 dia udah pakai kayak gini, teleskopik teman-teman. Cuman di tahun 48 dia masih rigid dari tahun 41. Terus ini yang tahun 51 teman-teman. Jadi depan ini teleskopik. Terus tromol depan ini dia payung, dimana di bagian sampingnya ini clean, gantemnya di bagian kanannya. Spakbor dia masih original tahun 51. Bahannya besi ya teman-teman. Terus di sini ada jengger plat, biasanya buat nomor seri atau nomor plat nomor. Terus di sini ada lampu batok, masih orisinal. Di sini tulisannya Lucas teman-teman. Terus untuk bagian atasnya ini seharusnya ampere meter teman-teman. Terus ada speedo sendiri di atasnya. Cuman karena ini udah nggak ada, diganti pakai speedonya di KW Hummel. Terus di sini biasanya buat saklar teman-teman, biasanya saklar di depan sini. Terus bagian segitiga ini masih original juga, punya set clap. Stang tentu aja udah diganti, lebih lebar buat kenyamanan. Terus di sini ada pengencang stang, jadi ketika motor ini dikasih suspan, ini bisa dikencengin atau dikendorin supaya bisa stabil. Di bagian atas ini ada
handle gas, rem depan, clef letter untuk bagian mesin, dan juga kopling bagian kiri. Untuk bagian tengah kita bisa lihat ini ada tangki. Ini tangki BSA tahun 51. Masih mengkerucut karena dia era-era agak tuaan lah. Kalau agak mudaan ya nanti di sini, ujung sini mulai menggembung. Di sini masih ada emblem BSA warna gold. Terus di sini ada karetnya, teman-teman. Karet tangki khas BSA biasanya ada karet tangkinya. BSA tua. Terus ada ini emblem BSA juga. Tutup tangki ada di bagian tengah. Terus kita bagian ini ya teman-teman. Jadi di BSA itu ada yang namanya penyangga spakbor. Tapi di bagian belakangnya biasanya ujungnya kayak gini teman-teman. Kayak standar sepeda. Fungsinya apa? Ketika kendaraan ini mengalami ban kempes atau mau ganti ban, saat dilepas ini bisa jadi standar untuk bagian depan. Bagian belakang nanti distandarin, bagian depan distandarin. Jadi nanti istilahnya kayak dongkrak gitu fungsinya teman-teman. Di bagian mesin bagian kiri kita bisa melihat di sini ada deck atau tutup kopling yang di dalamnya isinya adalah magnet. Magnet ini udah nggak orisinil karena seharusnya BSA itu pengisiannya pakai dinamo di atas sini teman-teman. Kita ceritain yang di deck sini aja. Di dalam sini selain ada magnet, ada juga hose kopling. Nah, ketika mesin ini dengan gearbox di bagian belakang dihubungkan dengan rantai primary teman-teman. Di dalam sini ada rantai primary yang menghubungkan antara mesin ke hose kopling. Untuk bagian pengapian, motor ini nggak pakai CDI, nggak menggunakan platina, melainkan menggunakan dozer teman-teman. Dozer ini fungsinya mirip-mirip dengan CDI kalau di zaman sekarang, tapi ini teknologi zaman dulu teman-teman. Ini dozer. Untuk mesin bagian kanan kita bisa lihat di sini mesinnya flathead, set clap. Di sini buat nyeting clap. Terus di sini kita menggunakan karbu TS atau Suzuki TS Trail. Gearboxnya gearbox BSA juga. BSA Salur juga bentuknya kayak gini. BSA set clap muda juga bentuknya seperti ini. Terus bagian belakang sini ini ada yang namanya tangki oli teman-teman. Jadi motor tua itu tangkinya sirkulasi dari sini dipompa ke dalam mesin, dari mesin ke atas, terus dibalikin lagi ke tangki ini lagi teman-teman. Terus bagian belakangnya lagi ada toolbox atau biasa digunain untuk wadah kelistrikan dan juga part atau alat-alat. Untuk jok dia ada dua terpisah sendiri-sendiri. Joknya tentunya udah nggak orisinil ya kulitnya, cuman kalau joknya masih orisinil sih, kulitannya aja. Di bagian belakang joknya ada pegangannya. Ini model-model kayak BMW gitu, ada pegangannya teman-teman, syariah. Terus kita ke bagian bawah. Di sini ada plunyar. Oh ya teman-teman, untuk bagian plunyar belakang ini memang nggak orisinil punya BSA, karena biasanya plunyar BSA itu agak miring, condong miring, cuman ini agak berdiri. Plunyarnya ini kalau nggak salah punya motor-motor Jerman, cuman nggak tahu kalau nggak Jerman tuh kayak punya Jawa atau apa gitu, cuman nggak hafal ini plunyarnya punya apa teman-teman. Terus di belakang sini juga ada yang namanya knalpot. Knalpotnya ini tipenya botol teman-teman, kalau orang motor tua bilang tuh knalpot botol. Kita ke bagian spakbor. Spakbornya orisinil, masih aslinya dengan paculan atau bisa dibilang kayak wadah plat nomor gitu, masih orisinil juga. Begitu juga dengan keteng kas dan juga tromol belakang. Motor tua ini tromol belakangnya juga pakai tromol payung. Jadi di bagian kanan clean, di bagian kiri rem dan juga rantai di sini teman-teman. Di bagian sini ada wadah aki di box bagian kiri. Untuk jok tengah ini ada pernya.
Jok belakang pun juga ada pernya teman-teman. Jadi suspensinya double, suspensi di frame, teleskopik depan dan pelungar belakang ditambah dengan jok. Cukup empuk buat motor tua. Untuk bagian pelek dari keduanya ini menggunakan ring 19 original BSA teman-teman. Motor tua Inggris itu biasanya velgnya ukuran ring 19 kayak gini. Ini ada footstep juga sini buat boncengin ukti-ukti, cocok. Terus di bagian belakang kita bisa lihat di sini ada lampu. Ini sekarang udah banyak digunain di CB-CB karena CB-CB yang pengen stylenya tua biasanya pakai lampu model-model begini teman-teman. Aslinya ini adalah lampu BSA. Ya teman-teman, nggak afdol kalau kita nggak nyobain ngidupin BSA M21 600 cc. Yuk kita coba. Teman-teman, ini dia suara BSA M21. Suaranya cukup merdu, khas motor headclamp itu mesti suaranya merdu teman-teman. BSA M21 ini mesinnya masih sehat karena sering dibawa touring juga ke berbagai kota. Paling sering Jogja Semarang tuh sering banget motor ini. Lampunya juga masih hidup. Dia udah dibuat jadi 12 volt. Yang tadinya motor tua itu biasanya 6 volt teman-teman. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak test ride. Saatnya kita test ride. Ya teman-teman, kita akan coba test ride pelan-pelan aja karena aku cuma bawa HP, lupa bawa GoPro. Motor ini serinya M21 ya teman-teman. Gearboxnya dia 4 speed, jadi 4 percepatan, 4 tak. Suaranya cukup merdu sekali ya untuk motor tua. Motor ini masih normal jalan. Persnelingnya ada di bagian kanan, remnya ada di bagian kiri untuk rem belakangnya. Jadi kalau kalian nggak bisa naik motor tua, jangan coba-coba nekat pakai motor Inggris karena harus belajar dulu teman-teman. Kita muter-muter. Ya teman-teman, segitu dulu vlog hari ini mengenai BSA M21 keluaran tahun 51 BSA set clap ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.